Hal ini harus saya katakan secara tegas, sehingga Anda tahu bahwa panggilan dari Tuhan itu tidak main-main. Contohnya siapa? Ya Anda lihat sendiri saja dirimu sendiri. Anda pernah nggak menyesal bahwa kenapa dulu saya pengen ini, nggak kesampaian. Kenapa saya dulu harusnya begini, tapi karena mama saya nggak izinkan, lalu saya jadi akhirnya masuk universitas ini, lalu saya ikutin jadi sekolah ini, padahal saya nggak mau jadi dokter, saya maunya jadi ini, tapi ini. Nah, itu baru Anda. Jangan diulang lagi. Ketika anak-anak kecil mulai mengatakan, aku boleh nggak jadi romo? Aku boleh nggak jadi suster atau bruder? Anda katakan, terserah Tuhan, mama atau papa akan mengiring kamu kemanapun kamu dipanggil. Mama setuju. Anak seperti ini belum tentu jadi romo, tetapi mereka pasti akan merasa bebas menentukan hidupnya sendiri. Maka panggilan dalam bacaan kitab Yeremia maupun Injil Matius menjadi jelas. Pembenihan harus dilakukan di dalam rumah. Kalau Anda ingin menjadikan anak Anda dokter, maka dekatkan dia entah pada binatang-binatang, jangan dikasih takut dengan darah misalnya, atau membuat mereka menjadi lebih akrab dengan dunia kedokteran sederhana. Saya kira dengan cara itu Anda akan membuat pembenihan menjadi berhasil di dalam rumah. Tuhan menghujankan mana untuk dimakan dan memberi mereka gandum. Roti para malaikat menjadi santapan insan, bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat pagi dan selamat datang dalam perayaan Ekaristi ini. Hari ini kita akan diajak oleh Tuhan untuk melihat bahwa rencana hidup kita sudah ada di tangan Tuhan. Melalui Yeremia kita melihat bahkan sejak kita di dalam rahim kandungan Tuhan sudah menentukan sebagaimana panggilan kita sekarang ini. Marilah kita persiapkan hati supaya kita pantas di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini temanya adalah tema panggilan hidup. Semua kita dipanggil untuk suatu tujuan tertentu. Dan tujuan yang sudah beberapa hari ini kita renungkan bersama adalah tujuan agar hidup ini menjadi lebih sejahtera dan adil bagi semua orang. Kita semua dipanggil untuk berbuat baik, kita semua dipanggil untuk melakukan hal-hal yang benar, yang menguntungkan kesejahteraan bersama. Secara istimewa, orang dipanggil sendiri-sendiri. Ada yang untuk membuat kesejahteraan dan membuat keadilan, dia menjadi seorang misalnya seorang pemilik perusahaan. Ada lagi orang-orang yang dipanggil untuk menjadi manajer-manajer. Ada lagi orang yang dipanggil untuk menjadi ketua-ketua RT, ketua lingkungan, ketua wilayah. Ada lagi orang yang dipanggil untuk menjadi penjual, mempunyai toko, dan seterusnya. Semua kita sudah ada panggilannya. Dan ternyata di dalam semua kebudayaan, hal ini juga disebutkan. Bahkan orang-orang Cina tahu bahwa ada nama-nama tertentu yang kalau dilahirkan pasti dia jadi seperti ini. Artinya panggilan orang dari klan ini itu pasti sekitar dagang. Kita juga pasti tahu di Jakarta misalnya ya, di Jakarta ada toko-toko tertentu, penjual-penjual tertentu. Misalnya kalau penjual tekstil, Anda langsung teringat penjual-penjual tekstil itu yang terkenal adalah orang-orang dari India. Kenapa begitu? Ya nggak tahu, panggilannya kali ya. Ada lagi orang-orang misalnya kalau kita temui, kalau orang Chinese biasanya di mana-mana ada, di kutub utara aja ada dia, ya kan? Apalagi cuma di Eropa, apalagi di Afrika saja, di mana ada orang Chinese, di situ ada tempat jualan pasti, minimal catering, ya kan? Kalau begitu panggilan itu menjadi sesuatu yang membudaya. Panggilan itu menjadi sesuatu yang bersifat sesuatu yang diajarkan. Nah, bagaimana dengan panggilan yang belum saya sebut, yaitu profesi seperti saya sendiri? Panggilan untuk menjadi imam, untuk menjadi nabi seperti dalam kitab Nabi Yeremia. Panggilan-panggilan ini disebut panggilan khusus, tetapi sebetulnya panggilan ini bukan sesuatu yang berbeda dari panggilan-panggilan Anda. Anda yang dipanggil menjadi dokter, Anda yang dipanggil menjadi pilot, Anda yang dipanggil menjadi yang seperti saya sebutkan tadi secara istimewa dipanggil. Itu semua adalah panggilan yang khas, yang dipelajari tetapi sekaligus diberikan oleh Tuhan. Kalau pas antara kehendak Tuhan dengan cara pelatihan di dalam keluarga, maka panggilan itu akan berbuah lebat. Orang menyebutnya sebagai passion, ya. Passion itu ketertarikan, interestnya, perhatiannya, hatinya, fokusnya ada di situ. Orang yang bekerja dengan passion berbeda dengan orang yang bekerja karena kewajiban. Dan kita pasti juga melihat ya, mana orang-orang yang sesuai dengan panggilannya. Mereka akan menikmati panggilannya yang karena dipaksa,
Mereka sepertinya sama, kalau di foto sama, tetapi ketika melakukan pekerjaan dan pelayanannya, maka mulailah berbeda. Mana yang pakai passion, mana yang enggak. Ternyata passion itu kalau disebutkan seperti ini bahasanya passion ya, ada dua arti. Satu, passion itu ketertarikan tadi, yang kedua passion itu juga penderitaan. Passion itu misalnya seperti film The Passion of the Christ, ya kan? Karena passion itu mengandung hal-hal yang berjuang juga. Maka orang-orang yang dipanggil sekalipun, yang sudah ditentukan oleh Tuhan sekalipun, dia akan dipanggil dan juga harus berhadapan dengan risiko-risiko apapun itu. Saya juga pasti pernah mengalami panggilan yang misalnya seret, yang mengalami situasi down, yang mengalami situasi kering, itu biasa dan normal sekali di dunia ini, semua panggilan seperti itu. Anda juga misalnya sebagai bapak dan ibu, Anda pernah mengalami situasi yang kering, bosen banget, sebel banget sama pasangannya, dan mungkin ingin pergi, mungkin suatu ketika ingin menyendiri, me time dan seterusnya. Biasa sekali. Tapi apa yang kita lakukan harus cocok dengan rencana Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan dari kitab Yeremia ini kira-kira dikatakan, Yeremia ragu ya atas hidupnya, sehingga dia menulis tulisan ini, tulisan mengenai panggilannya sendiri. Turunlah sabda Tuhan kepadaku sebagai berikut kepada Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan dikau. Jadi Tuhan sudah menentukan kita sebagai benih, itu kan benih ya. Dan nanti kita juga akan mendengar firman Tuhan mengenai benih di dalam bacaan Injil. Tentang benih ini dijawab oleh Tuhan, aku sudah menentukan benih ini. Kalau benih itu kacang tanah, pasti keluarnya akan kacang tanah, meskipun harus melalui tahap berdaun, berbatang, tapi nanti akan berbuah kacang tanah juga. Hal yang sama juga panggilan kita. Kalau panggilannya menjadi imam, panggilannya menjadi suster, panggilannya menjadi dokter, panggilannya menjadi apa? Akan kelihatan. Kita juga tidak semua orang hidup sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, ya kan? Anda yang sudah belajar di kedokteran, ada yang akhirnya menjadi pemilik hotel. Jadi menjadi hotelier. Anda yang dulunya pernah sekolah kebidanan, ternyata setelah sekolah kebidanannya selesai, malahan punya toko kelontong. Anda yang pernah sekolah di teknik, lalu kemudian Anda juga bisa menjadi pemilik perusahaan tanpa harus memegang satu mesin pun atau satu alat atau rumah dan sebagainya. Juga Romo, sama juga. Dipanggil menjadi Romo, ya kan? Disekolahin menjadi Romo. Tetapi ketika menjadi Romo, Anda tentu melihat di Romo paroki Anda masing-masing. Apakah mereka sungguh-sungguh berminat dengan imamat? Apakah mereka sungguh-sungguh berminat dengan pelayanan? Tergantung dari perhatian utamanya. Saya tidak perlu menyebutkan, tapi rekan-rekan imam tidak semuanya juga mempunyai interest secara khusus kepada hidup imamatnya. Saya juga bisa jatuh ke dalam hal yang sama. Tetapi itu semua tergantung dari pendidikan di dalam rumah. Maka saya ingin mengajak Anda semuanya. Kita semua mempunyai panggilan masing-masing. Bertanyalah dalam doamu. Jangan meminta, tetapi bertanyalah sama Tuhan. Tuhan, tunjukkan kepada kami supaya kami bisa merawat anak-anak kami sesuai dengan panggilan mereka masing-masing. Semoga kami bisa merawat dan membuat pembenihan yang baik. Rumah kami menjadi seminari. Semin itu artinya benih ya. Seminari yang baik sejak awal. Sehingga panggilan anak-anak kami tidak salah. Saya tidak bermaksud mengancam atau menakut-nakuti. Tetapi kalau anak Anda sungguh dipanggil menjadi imam dan Anda membelokkan kehendak Tuhan, ini juga akan berbalik menjadi sesuatu yang tidak baik. Mungkin hal ini harus saya katakan secara tegas sehingga Anda tahu bahwa panggilan dari Tuhan itu tidak main-main. Contohnya siapa? Ya Anda lihat sendiri saja dirimu sendiri. Anda pernah nggak menyesal bahwa kenapa dulu saya pengen ini nggak kesampaian, kenapa saya dulu harusnya begini, tapi karena mama saya nggak izinkan, lalu saya jadi akhirnya masuk universitas ini, lalu saya ikutin jadi sekolah ini, padahal saya nggak mau jadi dokter, saya maunya jadi ini, tapi ini. Nah itu baru Anda, jangan diulang lagi. Ketika anak-anak kecil mulai mengatakan, aku boleh nggak jadi Romo, aku boleh nggak jadi suster atau brother, Anda katakan, terserah Tuhan, mama atau papa akan mengiring kamu kemanapun kamu dipanggil. Mama setuju. Anak seperti ini belum tentu jadi Romo, tetapi mereka pasti akan merasa bebas menentukan hidupnya sendiri.
Maka panggilan dalam bacaan kitab Yeremia maupun Injil Matius menjadi jelas. Pembenihan harus dilakukan di dalam rumah. Kalau Anda ingin menjadikan anak Anda dokter, maka dekatkan dia entah pada binatang-binatang, jangan dikasih takut dengan darah misalnya, atau membuat mereka menjadi lebih akrab dengan dunia kedokteran sederhana. Saya kira dengan cara itu Anda akan membuat pembenihan menjadi berhasil di dalam rumah. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Baik memberkati kita semua, hidup, pekerjaan, keluarga, dan pendidikan putra-putri kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.